Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum takbir keliling pada malam Idul Fitri yang sering dilakukan oleh masyarakat? Barakallahu fiik. Baik. Adapun pertanyaan ini sering ditanyakan oleh sebagian besar kaum muslimin tentang hukum takbir keliling. Maka kita jawab jawaban dari rahmatullah, segala perkara yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, begitu pula tidak ada amalannya dari para sahabat, maka hendaknya kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Walaupun mungkin orang melihat hal tersebut adalah sesuatu yang baik, atau mungkin orang banyak melihat hal tersebut di antara syiar-syiar Islam, namun takarannya adalah bukan pendapat dan keinginan manusia. Apatah lagi kebanyakan orang melihatnya, bukan, tapi sesuatu itu dianggap agama, sebuah ibadah apabila ada tuntunannya dari Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian dalam perkara baik dan yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, perkara atau sesuatu yang tidak ada contohnya, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka hendaknya kita meninggalkan hal tersebut. Karena masih banyak ibadah-ibadah yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang belum kita lakukan, dan kerjakan. Sebab amalan tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak berguna apabila tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Atau hadis yang semakna, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sesuatu, membuat sesuatu yang baru di dalam agama kami, maka perkara tersebut tertolak. Artinya apa jemaah rahmatullah? Tidak ada pahala baginya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang apabila melakukan sesuatu maka dia mendapatkan timbal baliknya. Di antaranya apabila dia bekerja, misalnya dia menjadi kuli bangunan atau menjadi apapun itu untuk menghasilkan uang, maka dia menginginkan timbal balik. Istilahnya dia menjual tenaga usaha, kemudian dia mendapatkan keuntungan dengan gaji tersebut. Maka sama dengan orang ketika dia beribadah, maka kita mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah ruginya kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap dia sebuah ibadah, yang kita anggap sebuah syiar Islam, namun tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang nanti merugi, wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnaha haba'an manthura. Dan kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan perbuatan yang mereka lakukan, namun amalan tersebut seperti buih yang berterbangan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya meninggalkan hal-hal yang tidak memiliki landasan syar'i di dalam Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam bissawab.